Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfian Dwi Nugraha. Eh, saya dengan NIM digit terakhir 011 dari kelas TIA 2020. Di sini video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir untuk ulangan akhir semester saya, yaitu dimana kita membuat project ide untuk mensimulasikan suatu skema jaringan dengan mata kuliah dari jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prianto. Nah, di sini saya kebetulan membuat suatu instansi yang yang bernama SMKN 1 Mojokerto. Nah, sebenarnya agak rumit jaringannya, tetapi karena ketentuan pengerjaannya menggunakan materi dari materi 1 sampai pertemuan 1 sampai 14. Jadi saya akan sederhanakan sesuai materi yang sudah disampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14. Nah, di sini kebetulan kita memiliki dua lab utama sebenarnya di SMKN 1 di SMKN 1 Mojokerto. Sebenarnya ada banyak labnya, tapi kalau saya tulis semuanya di sini pasti kepenuhan. Jadi saya akan ambil yang utama. Jadi di sini ada lab MM1 multimedia dan lab komputer TKJ. Yang masing-masing jurusan punya 3 lab. Jadi di sini ada lab komputer 1. Di sini saya menggunakan alamat IP berdasarkan ketentuan, yaitu berupa alamatnya ditambah NIM, yaitu 11.160. 11.16. Di sini karena masing-masing ruangan akan setidaknya memiliki 30 komputer. Jadi saya di sini membagi jaringannya menggunakan subnet 27. Jadi biar nanti jadinya ada 8 jaringan. Tapi di sini yang saya pakai cuma 6 jaringan. Dengan estimasi per lab mempunyai komputer sekitar 30 untuk setiap ruangannya. Nah, di sini ada dua router yang menghubungkan lab TKJ ini dengan lab MM gitu. Nah, di sini saya untuk menghubungkan router internal, di sini saya menggunakan RIP seperti itu. Menggunakan RIP, dan ini juga saya menggunakan RIP version yang kedua ya. Sini untuk mengkoneksikan antara lab 1 dan lab 3 seperti itu. Dan di sini konfigurasinya pun cukup simpel, di mana RIP-nya saya konfigurasi. Selanjutnya di sini dengan 3 interface yang terhubung ke masing-masing lab, di mana interface pertama misalnya terhubung ke lab MM3 ya 97 ya 11.96. Habis itu interface kedua dia terhubung ke MM2 ya, ini jaringannya 128. Habis itu ke interface ketiga kita pakainya di sini 161 160, sorry. Nah, itu aja untuk proses routingnya seperti itu ya. Nah, di router ini, router 1 yang ada di lab TKJ 3 ini membawa peranan penting karena dia berfungsi sebagai gateway untuk terhubung ke ruangan berikutnya. Jadi dia menghubungkan antara lab dan ruangan berikutnya. Nah, di sini ada semacam box yang ada di ruangan terbuka gitu. Di sini ada router 3. Nah, di mana router 3 ini berdekatan dengan salah satu access point untuk pemancar istilahnya untuk digunakan siswa, entah itu di kantin dan lain sebagainya, bisa menggunakan jaringan koneksi wireless access point ini. Nah, di sini saya menggunakan wireless router yaitu WRT 300N, di mana konfigurasinya cukup gampang juga, di mana saya di sini pakai konfigurasi seperti ini untuk menghubungkan akses point dengan router 3 seperti itu. Jadi dengan tujuan di sini ketika saya bikin ping ke sini misalnya, nah ini udah successful ya. Kalau saya mode simulasi ya. Jadi ini menghubungkan antara laptop ini. Nah, router ketiga ini juga membawa peranan penting karena dia akan menghubungkan langsung ke ICT server. Jadi ini tempat server yang ada di SMKN 1 Mojokerto.
dan dia mempunyai menghubungkan ke ruang guru dan ruang kepala sekolah ya. Di sini saya salah, ruang kepala sekolah gitu. Di sini ruang kepala sekolah saya menggunakan untuk ruang guru dan ruang kepala sekolah saya menggunakan IP 172.16 untuk ini. Dan ini juga kalau saya tes dia juga bisa terhubung harusnya dengan ini. Nah, dia successful. Dan misal laptop 3 saya hubungkan ke server ICT, dia juga successful. Seperti itu. Nah, di router 3 juga sama, saya menggunakan RIP untuk menghubungkan ke 3 jaringan yang berbeda ini. Ada 4 ya, dari lab, dari ini ruangan pemancar akses point free ini, dari ICT dan dari ruang guru. Jadi dia menggunakan RIP untuk menghubungkan ke 4 jaringan sekaligus. Ini juga menggunakan RIP juga untuk menghubungkan. Di sini konfigurasinya juga sama untuk setiap interface ya sama gitu ya, untuk menghubungin aja. Selanjutnya adalah di ICT server. Di sini saya juga sudah menggunakan 4 server yang sudah diajarkan dari pertemuan 1 sampai 14, di mana ada DNS. Di mana di DNS ini sudah saya konfigurasi untuk bisa menerima alamat domain ini. Seperti itu. Selanjutnya ada HTTP juga. HTTP atau web server di mana sudah saya aktifkan, dan juga ada mail server yang sudah saya set sedemikian rupa. Di mail server di sini saya sudah bikin ada 3 user ABC untuk contoh nanti. Dan di sini ada FTP juga yang sudah saya buat juga. Usernya di sini saya buat 2, ada A dan B. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada simulasi internet sederhana. Jadi di sini saya menggunakan DSL modem dari router 5 masuk ke DSL modem dan terhubung ke ISP. ISP akan menghubungkan ke Google. Ini sebagai contoh aja. Di Google ini misalnya saya bikin HTTP server, mungkin di bagian edit ini misalnya di sini saya bikin Google gitu ya, misalnya aja. Nah, di sini misalnya saya bikin H1 Google 2 input types text. Nah, ini sebagai contoh aja. Situ saya save. Nah, ini sederhana, simulasi sederhana menggunakan DLS modem dan cloud. Ya udah, itu aja. Itu cukup simpel untuk mensimulasikan internet aja nanti. Nah, misalnya kini saatnya uji coba. Misalnya di sini dari laptop 1 saya ping ke PC 8, dia successful. Misal dari laptop 5 saya ping ke HTTP misalnya, successful juga. Nah, misal saya dari PC 2 ini saya mau ngirim ke sini, misalnya ke PC ICT. Nah, ini di sini saya akan coba uji coba manual ya. Nah, di sini successful semua. Saya coba pakai mode simulasi. Saya mau coba untuk ngeping antar lab, misalnya dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, ini saya masuk ke mode simulation. Di sini teman-teman bisa dilihat ya, berhasil. Oke, sukses. Nah, ini sukses seperti itu. Nah, ini saya salah ngeping ya dari switch ini kan nggak punya IP. Nah, ini kalau saya next, oke, dia successful juga. Nah, oke. Nah, sekarang saya mau mencoba dari lab 3 untuk untuk mengakses server di sini. Nah, di sini saya akan coba langsung menggunakan command prompt, misalnya untuk ngecek domain nx lockup. Misalnya di sini yaitu SMKN 1 Mojokerto SCH ID. Kalau saya enter, dia harusnya tampil seperti itu. Oke, di sini agak lama saya config. Saya ping dulu mungkin dari SMKN 1 Mojokerto SCH.id.
Nah, di sini ada masalah, berarti harus saya di sini saya udah pakai DNS server. Kalau misal ini saya ping, kita coba ping ke 110.0.1, ini saya bisa mendapatkan balasan. Baru di sini saya akan menggunakan NS lookup, yaitu untuk mencari SMKN1 Mojokerto. Dan di sini masih belum tampil, jadi saya akan masuk ke mode simulation untuk melihat bisa nggak. Oke, di sini saya next, dia di sini request, tapi di sini dia berhasil masuk ke DNS servernya. Cuma di sini paketnya error gitu ya. Kalau saya oke, di sini ternyata belum saya on kan. Oke, sekarang saya lanjut untuk mencoba ping. Nah, oke, di sini udah muncul, udah berhasil, artinya dia sudah mereply atau memberikan respon untuk server SMKN1 ini. Ini kan web, dia ngerespon ke 10.00.2 dan itu emang beneran milik HTTP. Udah berhasil, jadi sekarang kita akan coba web browsernya mungkin. Kita akan coba di sini menggunakan HTTPS misalnya SMKN1 Mojokerto SCH ID. Kalau saya enter ya, selamat datang di SMKN1 Mojokerto. Udah berhasil untuk terhubung ke sininya. Sekarang saya mencoba mengirimkan mail ya, mail server. Habis ini habis HTTP saya akan habis DNS sudah selesai, HTTP berhasil, mail. Sekarang untuk mailnya di sini ada konfigurasi. Di sini saya akan coba konfigurasikan email addressnya adalah smkn1 mojokerto sch.id. Incoming servernya di sini saya menggunakan semuanya, saya akan menggunakan domain aja, mail, habis itu username-nya 1. Kita save, tarik save. Nah, di sini ada error ya, dimana cannot find the incoming email server. Saya akan cek lagi di bagian mail, harusnya dia udah nyala. Di sini udah nyala dia. Passwordnya juga udah A1. Nah, sekarang selanjutnya saya ke DNS untuk checking, karena ini kan semuanya pakai DNS. Nah, dimana di sini udah selesai nih. Nah, ini Gmail-nya adalah dia masuknya ke sini. Nah, ini saya salah. Harusnya bukan Gmail tapi Aricot. Saya save lagi. Harusnya Aricot 10.003 saya save. Nah, ini salah ya. Jadi harusnya Aricot dengan host ini Aricot 10.003 saya add. Ini ada C namanya juga, Aricot juga, dimana ini untuk FTP-nya. FTP-nya juga sama 10.004 ya untuk ATP. Oke. Nah, ini saya salah lagi, aduh. Mohon maaf teman-teman, ini saya salah lagi. FTP 10.00.4 saya add. Nah, ini kan ada ini, saya hapus yang ini. Jadi dia Aricot. Oke, jadi kalau saya kembali ke PC5 ini, saya ke email. Di sana kalau saya refresh, dia berhasil ya, receive mail sukses. Nah, di sini saya mau mengirim ke B. Nah, jadi misalnya di sini di ruang kepala sekolah misalnya, saya akan mengkonfigurasikan email juga. Di sini misalnya saya pakai akun B, habis itu di sini mail, username-nya B, passwordnya adalah 1. Saya save, terus saya klik receive. Dan dia berhasil. Nah, sekarang saya mau ngirim dari kompos dari ruang kepala sekolah ini, dari PC2 ke PC5. Ya, bukan ke PC5-nya tapi ke mail akun A ya. Kebetulan akun A ada di PC5. Jadi kita akan coba di sini kita kirim dari akun A dengan subjek testing email. Ini hanya testing kirim email. Habis itu saya klik send. Nah, dia akan ada tulisannya sukses sendnya. Ini kalau saya receive, oke, dia masih kosong. Nah, sekarang kita ke PC5 lagi. Di sini saya klik receive dan dia tampil. Nah, di sini saya coba mau balas sama replay. Ini testing balasan saya. Oke, saya send lagi.
saya di save, tadi saya delete. Habis itu saya lanjut ke PC2, saya lanjut ke email, saya receive dan testingnya muncul. Oke, itu percobaan email ternyata udah berhasil. Nah, sekarang selanjutnya adalah FTP. Misalnya di sini PC5 mau berbagi FTP dengan PC8 misalnya. Dimana di sini saya harus bikin file misalnya. File ini adalah file pengumuman misalnya ya, pengumuman. Mana file ini akan saya save dengan nama pengumuman atau undangan lah, undangan.txt aja misalnya. Oke, sudah saya save. Nah, selanjutnya saya mau terhubung ke FTP-nya. Nah, ini kan udah ada nih undangan undangan TXT udah muncul ternyata. Nah, sekarang saya mau pakai FTP-nya. Saya pakai mode command prompt aja. Di sini saya akan konekkan ke FTP ftp.smkn1 Mojokerto sch.id. Nah, di sini kita udah terkoneksi dengan username-nya. Di sini saya pakai A, passwordnya 1. Nah, di sini kita bisa pakai dir untuk ngelis semua semua file. Nah, di sini kan nggak ada nih, masih belum ada undangan txt. Nah, di sini saya akan upload. Nah, di sini untuk mengupload kita bisa menggunakan perintah put. Jadi di sini saya akan put undangan.txt. Nah, di sini dia akan tertransfer. Kita coba pancake dir lagi dan udah tertransfer udah ke upload ke server FTP-nya. Nah, sekarang kita buka ke PC8 ya yang ada di beda ruangan untuk mendownload sekarang. Sama di sini saya akan pakai mode command prompt di mana saya akan terhubung ke server FTP-nya menggunakan domain aja smkn1 Mojokerto SCA.id dengan passwordnya misalnya B1. Jadi saya pakai user yang berbeda. Nah, di sini untuk kita bisa pakai list dir. Nah, di sini udah ada undangan txt kan. Nah, untuk mendownload kita bisa pakai perintah get undangan txt. Nah, di sini udah ke download. Kalau kita cek di browser, di sini udah tampil undangan txt yang harusnya ada di PC5 bisa kita transfer ke PC8 dengan menggunakan FTP server. Nah, itu untuk FTP server. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan tentang penggunaan internet sederhana ini. Nah, di sini saya akan menggunakan static root aja, misalnya di PC5. Ya, dimana di router ini saya sudah tambahkan static root, dimana kalau dia mengakses ke ketika dia mengakses entah ke mana, jadi di sini saya bisa menggunakan pattern 0.0.0.0. Artinya kalau misalnya tidak ada di list ini 12 13 ini, maka dia akan ditransferkan atau dikirim ke alamat router selanjutnya yaitu 1303. Nah, di sini juga sama, sudah saya tambahkan static root untuk mengirimkan misalnya kita mau akses ke internet ya. Nah, untuk akses ke internet kan artinya kita mengakses di IP selain di private. Misalnya kita mengakses alamat Google ya, nanti di sini sudah saya sediakan Google dengan menggunakan alamat IP yang terbaru ini, sama alamat IP-nya ini. Nah, misal kita mau mengakses alamat ini dengan routing static 0000 ini, artinya kan alamat ini kan nggak kedaftar ya. Alamat 216 ini kan nggak terdaftar di alamat IP private ini. Nah, akhirnya dia akan dimasukkan ke 000 ini. Dia akan ditransfer ke router selanjutnya ke sini. Nah, di sini juga sama akan ditransfer ke router 5. Di router 5 juga sama, jika ada IP yang nggak diketahui akan ditransfer ke modem, ke ISP ini, ke DSL modemnya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan menggunakan PC5 untuk mengeping Google ya. Di sini saya akan coba ping alamat IP-nya tadi. Saya tulis dulu teks pakai teks edit karena saya lupa alamatnya. Nah, di sini sebagai contoh alamat IP-nya adalah 216 ya. 216.239.11.120. Kalau saya ping, oke, ini salah. Harusnya keluar dulu dari FTP-nya dulu. Nah, di sini saya udah keluar dari FTP, kita coba ping. Atau kita nggak pakai ping, kita akan coba pakai simple PDU aja untuk mensimulasikan dari PC5 menuju ke Google. Nah, di sini dia successful. Kalau saya next, nah dia akan masuk ke si router dulu. Nah, di router ini karena dia nggak terdaftar di sini kan, nggak ada nih di private list atau di private IP ini kan ada 192. Nah, ini IP-nya nggak ada. Oleh karena itu dia akan dibuang dengan konfigurasi tadi yang statiknya tadi yang 000 akan di next akan dibuang ke router 3. Di sini kita buang di router 3. Di router 3 juga sama akan dideteksi, oh paket ini nggak ada di jaringan ini karena dia kan akan mau ke Google gitu ya. Nah, dia akan diteruskan ke router 5. Nah, di router 5 ini akan dideteksi juga karena dia nggak ada di server ini, dia akan dibuang ke DSL modem, ke ISP.
Nah, paketnya akan masuk DSL modem, akan masuk ke ISP. Nah, di ISP ini akan dideteksi bahwa ya Google akan disampaikan dan ya paket akan kembali lagi, dan di sini progresnya adalah sukses. Nah, itu adalah demo dengan apa ya? Saya mendemonstrasikan tentang penggunaan internet sederhana juga di sini. Saya menggunakan modem, ISP, dan Google untuk sebagai percobaan. Nah, demikian dari project yang saya buat ini, di mana di sini saya menggunakan ya sesederhana mungkin. Setiap lab saya bikin satu PC, tapi sebenarnya setiap lab bisa menampung kurang lebih 30 PC karena saya menggunakan subnet 27/27, dan ada di sini ada demo internet sederhana, dan di sini ada juga. Nah, dan di sini ada demo juga untuk menggunakan access point seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.